Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada sifat tabligh yang artinya berkewajiban. Nabi Muhammad berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Jadi tidak mungkin Nabi Muhammad SAW itu menyembunyikan perintah dan larangan Allah. Kemudian yang terakhir ada sifat fatana yang berarti bijaksana atau cerdas. Nabi Muhammad SAW bersifat cerdas. Jadi Nabi Muhammad itu cerdas dalam menyelesaikan permasalahan antara umatnya. Dan Nabi Muhammad itu mustahil menjadi orang yang baladah atau bodoh. Kemudian yang ketiga ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Salah satunya itu peduli. Nabi Muhammad itu peduli terhadap sesamanya, sesama anak-anak, anak yatim, janda, bahkan kepada orang-orang yang memusuhinya. Begitulah sifat mulia Nabi Muhammad SAW dari ciri-ciri kepribadiannya. Bahkan sampai seseorang yang memusuhinya pun beliau tetap berbaik kepadanya. Kemudian beliau peduli dan sayang terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan. Beliau memelihara dan tidak pernah berlaku kasar terhadap binatang. Kemudian sekarang ibu akan bertanya, apakah anak-anak sudah paham dengan penjelasannya? Paham. Ada yang tidak dipahami dari penjelasan ibu? Paham, Bu. Karena tidak ada jawaban dan Nara bilang paham, ibu meminta satu untuk maju ke depan untuk membacakan cerita singkat. Silakan. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit menceritakan tentang sifat dari Nabi Muhammad. Sifat Nabi Muhammad ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatana. Jadi begitu ya anak-anak, kesimpulannya Nabi Muhammad itu memiliki sifat yang mulia, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatana. Tugasnya karena sudah kita berikan kesimpulan, jadi anak-anak nanti di rumah membuat kesimpulan ringkas tentang apa yang dipelajari pada pagi hari ini. Ya, buat ringkasan singkat tentang ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ibu guru, kelompok individu. Berkelompok saja, nanti kelompok yang ini sifat-sifatnya, kelompok yang ini ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad. Oke, Ibu guru. Cukup sekian dari Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Habasyah. Sebelum kita